Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sahbihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang masih mengizinkan kita untuk masuk masjid lagi, sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita bawakan yaitu tentang atau menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang mana kita masuk pada bab yang pertama tentang iman, disebutkan pada hadis yang kelima ya, pada pertemuan yang dulu itu tentang pembukaannya, tentang larangan berdusta atas nama Nabi. Maka kita masuk di bab yang pertama, yaitu tentang iman dan karakteristiknya. Hadis Abu Hurairah, beliau berkata, karena Nabi SAW barijan yawman linnas fa'atahu rajul. Pada suatu hari Nabi SAW tengah atau sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Terus di majelis, kemudian datang seorang laki-laki, faqala, dan bertanya, mal iman, iman itu apa? Qala, Nabi kemudian bersabda, al iman wa an tu'mina billah wa malaikatihi wa bil liqa'ihi wa rusuli, yaitu engkau mengimani, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, dan perjumpaan dengan Allah. Kemudian wa rusuli, dan engkau beriman dengan atau kepada rasul-rasulnya, bukan cuma kepada Nabi Muhammad tapi kepada rasul-rasul yang lain juga. Wa tu'mina bil ba'si, dan engkau mengimani hari kebangkitan. Terus ini rangkaian rukun iman. Sehingga orang muslim yang ingin lurus atau kuat Islamnya, maka dia harus mempelajari iman kepada Allah itu apa. Berarti harus kenal Allah itu siapa, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana kuasanya, bagaimana nama-namanya. Namanya ada minimal ada 99, itu artinya atau maknanya apa. Terus memang kalau kita ngomongkan Islam atau belajar Islam itu seumur hidup, bukan cuma sekali dua kali, sehari dua hari, seumur hidup Pak. Makanya kalau kemudian ada majelis ilmu kok kita pilih pergi, biasanya ya imannya. Zaman dulu itu kita nuntut ilmu itu mencari guru. Al ilmu yu'ta wa la ya'tu alaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Karena ini sudah didatangi, mereka sing datang tak bonus. Kemudian orang itu bertanya lagi, mal Islam, Islam itu apa? Kata Nabi, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bih. Islam itu engkau menyembah Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Orang Islam kok gak bisa sajen, itu Islamnya rakandu, benar. Orang Islam kok kemudian datang ke dukun, itu ya gak benar. Orang Islam kok nyari kesugihan, itu ya gak benar. Orang Islam kok ngikut jenglot, itu gak benar. Makanya mutlak nih, Muslim tidak boleh syirik. Nah itu sudah, gak pakai koma, gak pakai tapi gitu. Nah, tapi aku kan lagi susah Mas, jadi ya butuh gunung kemukus orang. Mendingan mati jadi orang tidak punya daripada harus kaya tapi di atas kesyirikan. Mendingan mati sakit di atas tauhid daripada harus sembuh tapi di atas perbuatan kesyirikan. Ya syukur-syukur sugih tur ahli tauhid, atau mungkin sehat tapi kemudian ahli tauhid, itu jauh lebih. Tapi kalau akhirnya ada pilihan atau pilihannya kok pilihan yang nggak enak tapi di atas kebenaran, mending itu gitu ya. Makanya ini pernah saya sampaikan, Nabi itu 13 tahun di Mekah itu nek mau nuruti hawa nafsu ya megah jadi dilokke, dituduh, dihina, dicaci, dibandemi, diludahi, digerujuk pakai kotoran hewan. Kalau suruh milih jadi mau orang kafir pun itu kasih pilihan, kowe njaluk bondo Muhammad, tak kei bondo sing paling apik.
Kowe njaluk wedok tak cikukke atau tak goleki wong wedok sing paling ayu. Kowe pengen kedudukan tak dadekke rajane wong Arab. Tapi pilihannya penak kabeh Pak. Tapi apa kata Nabi? Enggak. Lau wa ta'ta samsa fil yamin. Kalau kamu mampu letakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fil yasari, dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai dakwah ini yang menang atau aku sendiri yang hancur. Oh, sok kita tinggal kesirikan orang yang sing demi waktu kita gak mau. Aku rasa ninggal ini paling aku enggak orang melajimi ajaran mbah-mbah biyen lah bae ten pundi mati. Aku mati digagas gitu ya. Artinya apapun yang menjadi tinggalan orang tua kita, kalau emang itu tidak sesuai dengan syariat, kita tinggalkan, tidak perlu dilanjutkan gitu loh. Dan ini harus menjadi sesuatu yang kita wariskan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jangan sampai terhenti. Bagaimana yang pernah saya ceritakan tentang kisah Amr bin Amir al-Khuzai yang dia menjadi pionir mendatangkan berhala ke Mekah. Mekah tanah suci dikotori dengan berhala. Makanya di sini dikatakan Islam itu menyembah Allah, yes. Sholat, yes. Gitu. Tapi ya coba berbuat sirik ya. Sholat mungkin atau ke kebun, gak masuk Pak, gak masuk. Makanya kasihan nih. Kebu kaya ngono ditutke ya satri ayu kudungan. Sing ra kudungan kalau mungkin ra Islam ya. Sing kudungan maksud ya ngomong ora Islam. Astagfirullah. Wa tuqima shalah, dan kamu mendirikan sholat tadi. Sehingga ketika sholat ya kembali ke depan tadi ya nggak boleh berbuat kesyirikan. Waktu dia zakat dan kamu juga bayar zakat, kembali ke depan bayar zakat, dia jangan berbuat kesyirikan. Gitu. Al-mafruḍah yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan kamu juga berpuasa Ramadan, dan di berpuasa Ramadan kembali ke depan lagi, jangan berbuat kesyirikan gitu loh. Sehingga orang yang berpuasa ya kemudian bayar zakat, mundur lagi ke depannya ya tidak mendirikan sholat, ya tidak berbuat kesyirikan. Nah baru ketika imannya sudah baik, kemudian Islamnya baik, maka orang itu bertanya lagi, mal ihsan. Lalu ihsan itu apa? Ini puncak ya, puncak dari jiwa seorang muslim, mukmin. Ketika dia sudah benar Islamnya, sudah benar imannya, maka dia akan masuk ke level yang ketiga, yaitu ihsan. Nabi mengatakan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu kamu hidup mengabdi hanya kepada Allah, dan dalam proses pengabdian itu, beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Nah pada akhirnya Allah itu tidak bisa dilihat. Memang faktanya Allah tidak bisa dilihat di dunia karena keterbatasan indera kita. Maka yakinlah Allah itu mengawasi kamu. Nah pengawasan Allah ini yang kita yakini ini namanya muraqabah. Muraqabah ini akhirnya menghasilkan khosyah. Orang kalau sudah merasa diawasi Allah, mau ngambil barang orang tidak mau engkau dicatat. Nah, jangankan kok ngambil, ngomong aja kita mikir-mikir, karena Allah sudah katakan mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan yang mau ucapkan itu, setiap ucapan itu ada catatannya, ada raqib atidnya yang nulis. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mengucap, dia meyakini ucapannya tertulis. Nah, itulah bagian dari ihsan. Termasuk ketika kita sedekah, infak gitu kan, tidak ada orang yang kemudian imannya lurus, Islamnya benar karena para pujian ngapain? Yang capek-capek boleh duit, capek-capek disedekah, kan mengarep boleh pujian, adalah yang muji ram lebu rata kau, malah sudah pujian nggak dapat, nilai di akhirat tidak dapat, kan rugi banget. Termasuk misal ngapunten haji umroh itu tidak perlu kemudian nanti kita pulang pokoknya aku boleh kaji, aku buat celok kaji, tidak usah. Orang mau manggil haji silakan, tidak apa-apa. Kita tidak usah kemudian dan sebutan gitu. Karena memang Allah menyebutkan melalui Rasulnya ini, kamu hidup itu harus ihsan. Jadi orang tua dan bismillah ihsan. Bagaimana ihsan kita? Ya kita berjuang untuk keluarga kita, anak istri kita carikan yang halal. Oh no lah ya, kalau kita carikan yang haram, kita kan bertanggung jawab. Makanya dalam proses mencari rezeki ya kita harus cari yang halal, jangan cari yang haram. Begitu pula ketika kita berinteraksi dengan orang tua ya harus ihsan. Tujuannya Allah, bukan tujuannya pengen dilemong tua dan ditambahi warisannya atau apanya gitu. Enggak. Bahkan ketika orang tuanya nyebelin ya kita tetap harus sabar gitu. Orang Joko ngapunten gitu. Tuane ustaz ya kadang yo nek dijak ngomong kadang yo soal nyeli, tapi ya sudah sabar kita. Orang tua itu tidak bisa milih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih
Kembali ke situ, seorang muslim harus berbuat ihsan. Ketika Islam sudah, ihsan sudah, dan tadi sebenarnya dijelaskan satu-satu. Nah, makanya kan mungkin saya pernah bahas di sini tentang kurban, itu kan bagian dari tadi syariat itu. Pernah saya bahaskan tentang puasa, itu kan juga gitu. Sehingga nanti nggak tahu pembahasannya kita akan bahas apa ya, kita lihat temanya yang baru muncul apa, misal musim apa, ya, dan kita bahas apa. Orang musim buah-buahan bukan, maksudnya musim ibadahnya apa gitu kan, musim haji ya kita bahas haji gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, belajar Islam itu seumur hidup, bukan cuma sekali, dua kali, sehari, dua hari gitu. Soal ustadznya sok bolos gitu, jadi jangan kedah matos di tempat lain. Sama halnya misalnya kan dengan pokoknya itu bar subuhan iki nyoto, salah satu sing akan mriki bundi gitu. Jangan pun niat gitu, sing nyoto mriku gitu. Dalam tuh mriku warunge tutup. Kira-kira jenengan poso apa golek warung liya, Pak? Pak. Warung liya gitu. Nah, orang belajar ilmu nggih ngoten. Ustaz niati Senin Selasa aku makan tok ning ono apa Kismul Jannah, ustaze malesan bolos. Terus akhirnya ra gelem ngaji kok kleru. Ya kedah wates panggenan sanes, gitu kan, panggenan sanes yang memenuhi kebutuhan jenengan. Nah emang niatnya tadi nyoto ya akhirnya goleknya kan di warung soto, masa warungnya ayam gitu. Nah, begitu pula ketika niatnya warung bakso itu tutup, pasti goleknya di warung bakso sanes ya. Makanya dalam konteks beribadah atau menuntut ilmu gitu kan, ketika kemudian majelisnya ustaz tidak datang ya, oh ya sebenarnya rata kok tak boleh berlion. Nah maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu bertanya lagi, wa matas sa'ah. Teko ana langsung majleb gitu. Terus kiamat iki kapan wahai Muhammad? Qala, ada Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi alami minas sa'in. Sing ditekoki gak luwih ngerti timbang sing takok. Ini Nabi Muhammad menjawab ngoten. Makanya sekarang ada pendakwah mengatakan kiamat itu 1500 tahun lagi, kiamat itu nanti ngene ngono ngene, alah. Nabi aja gak berani jawab loh. Masa kita kepinter ya, enggak boleh gitu. Terus ketika Nabi aja tidak berani jawab, maka kita tidak boleh keminta. Makanya dulu ada tokoh Mu'tazilah, itu dia kemana-mana berdakwah bagaimana Quran itu adalah makhluk. Quran itu makhluk. Sehingga cerita dakwah itu diterima oleh penguasa pada zaman itu. Nah penguasanya kemudian mendakwahkan kepadanya semua rakyatnya, termasuk ulama-ulamanya harus mengatakan itu. Sehingga mengatakan itu kudu dipenjara, disiksa. Pokoknya kudu ngomong ngono. Nek orang ngono uripe bakal persulit. Ngomong BLT mboten dikasih gitu. Nah, akhirnya pada zaman itu ada Imam Ahmad bin Hambal. Tinggal beliau ini yang berpegang pada Quran itu kalamullah bukan makhluk. Nah, saiki ini ditekoki Quran kalamullah apa makhluk. Mbuh. Kayak ora penting, yang penting didit suatu beras ngoten to seolah-olah. Padahal dalam Islam kata-kata itu penting banget. Makanya di kitab-kitab akidah yang saya ajarkan di beberapa masjid niku itu hampir semuanya ada kata-kata itu, ada poin itu, bahwasanya Quran itu kalamullah bukan makhluk. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, Imam Ahmad bin Hanbal kekeh Quran itu kalamullah bukan makhluk, dipenjara 3 kali ganti penguasa. 3 kali ganti penguasa, umpami kaya presiden 5 tahunan itu berarti 3 kali 5, 15 niku nek sak periode, nek rong periode 10 ping 3 30 tahun. Ya sabar. Tidak kemudian mendorong orang untuk memberontak pada penguasaan, enggak gitu. Cuma yang menarik setiap ganti penguasa itu penasihatnya yang Mu'tazilah itu selalu ngajak debat, ngajak diskusi. Terus diskusinya panjang, singkat cerita dalam perdebatan itu ada satu sesi dia kemudian bertanya, "Saya aku teko karo kowe karo Gusti, karo Kanjeng Nabi iki soal Islam lu ngerti sapa?" Ya lu ngerti Kanjeng Nabi. Ya wes saiki tak tekoki. Nabi iki pernah ngomong kowe sing mbok omong ngono kuwi ora? Dia ora tahu. Lah nek ora tau apa kira meneng wae. Umpama lho keyakinanmu kuwi bener, ngopo kira niru Nabi meneng ae rasa ndak ngomong ngono. Lah saiki nek kok meneh. Kowe karo Umar bin Khattab luwih pinter ndi? Luwih ngerti ndi soal Islam? Ya Umar bin Khattab. Karena kalau dia mengatakan luwih pinter aku ya jelas iku ora cetha. Itu sudah bisa dimaklumi bahwasanya ini orang lebih pinter si Umar bin Khattab daripada orang ini gitu. Maka yang menjawab gitu, kemudian Umar mengatakan dengan kalimat yang sempurna, nek Umar bin Khattab luwih ngerti timbang kowe, kok kira meneng ae Umar bin Khattab ora tau ngomong gitu. Umpama omonganmu ki bener lho ya. Nah, iki nek kowe meneh Abu Bakar karo kowe luwih pinter ndi, luwih ngerti ndi. Ya luwih paham Umar bin Khattab. Abu Bakar udah Umar bin Khattab. Terus kemudian si orang itu
ditanya, nek Umar bin Khattab luwih ngerti timbang kowe kira meneng wae kaya Umar bin Khattab. Saiki meneh. Saiki Ali bin Abi Thalib, apa Utsman bin Affan. Luwih ngerti kowe apa Utsman bin Affan? Ya Utsman bin Affan. Lah kowe ora meneng wae Utsman bin Affan yang meneng ganteng, ora pernah kebuka-buka kaya ngono kuwi. Ali bin Abi Thalib ya sama, luwih pinter Ali bin Abi Thalib. Kok kamu enggak gitu aja? Makanya udah mati Allah umpami jenengan tenan ngitung-ngitung ketemune kiamat 100 tahun kasih. Ngopo ora meneng wae wong Nabi aja enggak pernah ngomong gitu. Paham mboten jenengan? Jadi jangan pernah mengucapkan kata-kata yang seolah-olah lebih pintar daripada Nabi. Nah, ketika Nabi mengatakan mal mas'ulu anha ya alami minas sa'il, yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya gitu kan. Dan di sini sahabat mulai bingung, kok ngomong ngono? Berarti kan sing ditekoki luwih pinter. Jadi umpami Nabi niki jenengan sing tanglet kowe sing tekoki gak luwih, aku sing mbok tekoki gak luwih ngerti timbang kowe ya. Sahabat yang lain bingung, kok ngene jawaban. Memang kan aku ora ngerti kan selesai. Tapi ndak. Aku sing mbok tekoki karo kowe sing takok, kuwi luwih ngerti kowe sing takok. Ya, sahabat bingung, lha sing takok iki sapa kan gitu. Nah, pelajarannya ada dua ya. Pelajarannya yang pertama, kita jangan pernah kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah kita lebih pintar daripada Nabi. Kemudian yang kedua, dalam konteks hadis ini sahabat mulai bingung, lha iki sapa sing dijak ngomong iki? Wujudnya manusia Pak gitu. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirni an asratiha. Ya wis nek kowe ora ngerti kapan kiamat saiki tanda-tandane apa? Ditanya Nabi. Nah, tanda-tanda itu nanti ada tanda besar, tanda kecil. Ini sebabnya sendiri, ada kitab sendiri panjang besar. Penjelasannya panjang, panjang dan banyak gitu. Sehingga kalau mau dibahas ini dibahas sendiri. Makanya tadi itu inti agama di situ. Islam itu apa, iman itu apa, dan dibahas satu-satu. Makanya kalau kemudian kita mau sabar, nanti pilihannya mau dua, antara sing ngajar mati dhisik atau sing diajar ngirim lelayu dulu pada yang mengajar. Itu sudah di mana-mana sudah saya sampaikan. Kita misalkan Masjid Baitur Rahman Tipes, saya ngajarkan tentang tafsir, adalah jamaahnya sepuh-sepuh. Saya bilang, Bu, ini mungkin pilihannya namung kali. Saya ngajar ini dari rampung yang ngajar sedorien, apapun jenengan sing diajar, sedorien. Pokoknya mau ngoten, belajar agama ini pilihannya namung ngoten. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Ya wis saiki syaratnya apa? Kok syarat? Tanda-tandanya apa? Ya. Kemudian beliau menjawab, idza waladatil ammatu rabbaha. Kiamat itu akan muncul salah satu tandanya kalau kemudian ada budak perempuan yang melahirkan tuannya. Budak perempuan yang melahirkan tuannya. Terus seorang budak kemudian hamil, lahirlah anaknya dari bose, dari juradari. Niki kalau konteksnya zaman dulu, nanti ada ulama yang menjelaskan kalau konteksnya sekarang, niku anak yang memperbudak orang tuanya. Contoh nih, Bu, Pak, niki kan kula megawe, bojo kula nggih megawe. Niki kan kula gadah anak. Niki kula nitip mang cekeli. Mungkin menulan dengan kula gaji. Itu salah satu contohnya. Kenapa? Karena anak itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab mbahnya. Atau kemudian yang kedua, memberi sesuatu kepada orang tua kita itu tidak perlu dikaitkan dengan apa yang dia kerjakan untuk kita. Artinya tanpa dia mengasuh anak kita, seorang anak yang punya kemampuan wajib memberi orang tuanya. Pemenang wong tuane mboten gadah pensiunan, wis gendah niku. Lah wong tua dingoten ke yo genah pomo butuh yo genah kersa to. Kaketan pas gendong bocah niku ya mungkin gegere pun kesel gitu kan. Makanya kasus seperti itu banyak hari ini nih. Walaupun wong tuane atau mbae ketok kaya piye kaya seneng kaya gelem gitu kan, tapi mungkin dalam hati ini ya anyel. Perasaan kok gendong bocah nyawi bocah ora rambung-rambung. Pomo aku di pensiunan mungkin aku ya moh gitu kan. Jarang ngandel, mbok kula niku lho kula tes. Bu, anakku tinggal kene ya. Bahmen mau dipak ngono. Bu, kula ngomong ngoten kene napa? Di pensiunan, Pak. Di pensiunan gitu. Umur di pensiunan mungkin ya gelem senajan kepepet. Nah, anak yang tahu wong tuane kepepet ndak boleh memanfaatkan itu. Ngoten. Makanya di dalam Islam ketika kita berurusan dengan orang tua, bu orang tuanya kayak gimana pun, ya, Allah menyebutkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diminta untuk berbuat ihsan. Ihsan itu apa, Pak? Berbuat baik tanpa syarat. Sehingga kalau Bu jenengan kula pengen namanya keprabone nggih kula mboten angsal. Aja kok mboke yang masih sholat, masih Islam senajan mungkin omongane ra penak, mboke kafir pun kita diminta untuk berbuat baik.
Allah mengatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa wa in jahadaka bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu yang kafir itu ngajak kamu kafir, ngajak kamu musyrik. Jadi orang ini orang tua yang aktif ngajak sesat, mboten orang tua sing meneng ae gitu. Kan enten to wong tua non muslim tapi nggih mboten nate ngajak-ajak ya wis dadi Islam ya wis kan. Bu Pak ini dan non muslim ya wis gitu ada gitu. Tapi ada yang kemudian ngajak-ajak toh. Nah, bahkan ketika orang tuamu itu ngajak-ajak, aktif mengajak kamu untuk murtad atau berbuat kesyirikan, jangan kamu taati. Tapi juga jangan kamu lukai, berbuatlah ma'ruf untuk mereka. Makanya kalau orang tua kita kok ndelalah masih muslim, alhamdulillah, masih sholat, alhamdulillah. Senajan mungkin nek dijak ngomong-ngomong aliran nyenengke gitu kan. Nah, ini nunda-tunda hal-hal yang pernah kita lakukan dan bentuk kesalahan ya sudah, tak apa-apa kita terima. Jadi orang tua itu kan tidak bisa milih Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini beliau memberikan contoh satu atau tanda-tanda satu, yaitu ketika budak itu melahirkan tuannya. Kemudian beliau juga menyebutkan ciri atau tanda kiamat berikutnya, wa idza tatawala ru'atul ibil al buhmu fil bunyan. Kalau ada pengembala unta, ini konteksnya tanah Arab toh, pengembala unta yang mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan, dur-duran. Nah ini pun enten kok. Nah nek konteks Indonesia kan wong nguntur enek. Bukan berarti kemudian ini nggak bisa diterapkan di Indonesia, bisa. Jadi nek pun ngertos yang pernah saya ceritakan jenenge Kampung Beruk niku. Niku ten gunung, Pak. Wong gunung. Niku anggar omah niku rata-rata umumnya gadah sapi, didekek ngisor. Omahe rata-rata niku lantai loro ke atas, sok telu, sok loro. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, enggak usah sampai ke Arab, itu sudah terjadi di kita. Makanya hari ini kita lihat di gunung-gunung itu banyak bangunan-bangunan tinggi, apakah hotel, villa, segala macam. Nah, kemudian disebutkan di sini, kemudian fi khamsin la ya'lamuhunna illallah summal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus saa'ah. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya perkara ini termasuk dalam 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Lalu beliau SAW membaca Quran surat Luqman ayat 34. Jadi ciri-ciri kiamat atau kiamat tidak diketahui kecuali Allah, kecuali yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dalam hal-hal tertentu. Jadi tidak semua, ada hal-hal yang Allah nggak kasih tahu. Nah di dalam Quran surat Luqman ayat 34 Allah menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya yang tahu di sisi Allah itu yang pertama adalah ilmu sa'ah, tentang kiamat itu seperti apa atau kapan hanya Allah yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghais, dan Allah lah yang menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Terus hujan itu turunnya kapan itu yang tahu ya cuman Allah, di mana yang tahu juga cuman Allah. Manusia bisa melakukan namanya prakiraan, mengira-ngira. Diperkirakan Solo akan hujan merata. Ini nganti bumi ra udan, mendung nggih, panas nggih, sumuk nggih. Ternyata udane binjing. Itu prakiraan. Tapi nek memastikan pasti hujan, salah. Atau kemudian diundang, oke, tak undang sampean Mbak Rara supaya orang udan, nah, itu juga tidak boleh. Itu masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Terus ketika ditekoki loh, berarti jenengan bisa menghentikan hujan dan mendatangkan hujan, Mbak. Jawabannya dia enggak. Itu logikanya kayak gini loh, di langit itu ada AC. Nah saya itu dikasih pinjem remote-nya. Larang loh Pak tarifnya 300 sampai 500 juta coba. Untuk memberi kesyirikan, kemusyrikan itu sampai mengeluarkan duit segitu. Makanya kalau kemudian Nabi itu mengabarkan orang yang buat sajen seukuran lalat aja bisa nyemplung neraka, napa boleh ngantek-ngentok ke 300 juta. Itu lah, maksudnya pun nerakane tambah jeruk. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Makanya kalau ada seorang suami, pokoknya aku gelemnya nek anake lanang, wah terus bareng meteng di ronsen ya, ronsen. USG lah. USG wah dokternya sanjang. Oh iya ini kayaknya laki-laki ini loh, buktinya ini kayak ada menaranya. Kata niku dokter niku. Wah guyang guyu niku sing kakungnya tambah seneng, tambah cinta sama istrine karena ngetokke anak lanang. Bareng lahir wedok. Ternyata menorone wau jempole.
bar niku bojone dinesoni diamuk sesuk malah dipegat di sana. Itu tidak boleh, itu berlebihan. Kenapa? Wa ya'lamu ma fil arham. Yang tahu urusan rahim cuman Allah. Garwa jenengan mboten ngertos. Jane lho nek kersa mikir santai. Pokoknya anak-anak ki angel lho kandhanane angel, gablek ngono niku kecuali sing manut gitu kan. Maka jenengan dikasih anak perempuan alhamdulillah lho. Ini belum ngomong ke dalil loh ya, lagi ngomong ke omongan-omongan logika mawon. Ya ketinggalan anak perempuannya ditoto yang baik, coba yang baik. Nanti nek wayahe lah ya nekake anak lanang sebagai mantu kan ngoten to, malah ra makani ya to. Malah ra njaluk motor bareng, lanang saiki njaluk motor lah iki lah kuwi lah urung nek kena kenakalan wah. Kalau polisi kalau tawuran. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kalau kita bicarakan dengan hikmah enak itu gitu, tapi nek pikirannya pokoknya apa sing tak karepke kudu kedaden angel kayak gitu. Dan jenengan harus hati-hati loh. Yang namanya dinas itu dinas perlindungan perempuan dan anak, ibu dan anak itu enten. Rumah sakit ibu dan anak ya enten. Rumah sakit khusus bapak-bapak tidak ada. Bapak-bapak nek kokean kepinginan pengen gayuh ning ora tekan, dipikir jeru akhirnya do stres mumet, gila. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus pahami kalau yang tahu itu cuma Allah. Kemudian berikutnya wa may yadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Jadi kan besok rencana bisa, sesuk aku mau tuku bakso, enggak apa-apa. Tekan gone warungnya tutup atau mungkin tekan gone dompet jenengan hilang. Nah, maka apapun yang terjadi kita tidak tahu besok itu gimana. Makanya orang datang ke dukun untuk bertanya tentang besok, itulah masuk kesyirikan. Jadi belum ngomong ke dalil. Jadi ini pun dalil. Cuman ada lagi dalil lain yang mendukung. Disebutkan dalam Quran surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahad. Allah itu Maha tahu atas yang gaib. Dan yang gaib tidak akan dikasih tahu kepada siapapun illa man irtadha min rasulin. Bahkan rasul itu pun enggak semua dikasih tahu kecuali yang diridhoi. Makanya nek jenengan pernah dengar atau pernah baca atau pernah menyimak kisah tentang Musa dan Khidir, itu dua orang rasul, dua orang nabi. Di mana Musa sebagai rasul yang paling utama dibanding Khidir, tapi disuruh berguru kepada Khidir dan Khidir menyampaikan ilmu-ilmu gaib yang kemudian Musa nggak tahu maksudnya apa, kecuali setelah memaksa untuk dijelaskan. Ini menunjukkan kalau kemudian dua orang pilihan ini aja nggak semua bisa dikasih tahu tentang kegaiban. Makanya kalau kita kok tekan dukun, tekok macem-macem gitu kan, itu nggak bener gitu. Tekok isi hati lah, tekok tonggone piye lah, nggak bisa lah, nggak boleh akhirnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dirumuskan sebuah hukum, siapapun yang mengaku tahu yang gaib, dia telah berbuat syirik besar. Sehingga nanti kalau dalam hukum pidananya, mereka yang mengaku hal-hal yang gaib disuruh tobat, nek nggak mau dihukum mati. Nek ngomong ke hukum Islam. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahkan kita mati di mana kita tidak tahu. Nek di mana aja nggak tahu, terus bagaimana cara matinya juga nggak tahu. Makanya senajan kula niku tukang ceramah, urung karuan kula mati pas ceramah. Iso wae mati pas turu, iso wae mati pas naik motor, itu loh Pak. Makanya ketika saya sendiri ketika melihat ada ustadz lagi ceramah kok mati meninggal di podium sedang khotbah, gua dalam hati ya pengen, tapi apakah saya bisa seperti itu? Wallahu alam, nggak tahu. Bahkan bapak kula niku ten pundi-pundi anak ini aku bilang untuk kandangnya Pak ini pengen mati di Mekah, pengen mati di Madinah, deh saya alhamdulillah. Niku haji pengen kali mungkin sekawan pengen gangsal, dia betul mati-mati tetap tekan rumah meneh gitu. Nah terus kalau bisa anjang berarti jangan kedah mereka melih gitu. Nah kita kok ngendi mungkin pikir kiri, kok emang mereka melih. Terakhirnya pun nerah yang sanjang aku serai sholat awi kita aku sholat dia. Mau tuh nopo, mungkin jalanan kesel ini malah mati pas tawaf. Makanya, lah pun dini hati ya diusaha gitu. Makanya itu niat ngoten iki rong dadi kok gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah kok nganti anek wong lanang ngelamar ditolak, patah hati, bunuh diri. Inilah orang enggak tahu. Jangankan kita mau berjodoh dengan siapa, loh kita mati di mana kita enggak tahu. Cara mati kita enggak tahu. Gitu. Makanya ya senajan kula ngeten iki kula nglamar iki tau ditolak ping 3 lho, Pak. Pokoknya tahu hitungan ditolak. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalian bingung tekan ditolak. Kemudian
Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha khabir itu mengetahui yang detail. Di sini kok Maha mengenal. Alim itu Maha tahu general, khabir itu Maha tahu yang teliti, ciri-ciri tahu. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalmu yang baik walaupun kecil banget Allah tahu dan akan dihitung, dan amalmu yang jelek walaupun kecil banget Allah tahu. Sampai pulang nek sok ngkai contohnya nih. Masjid ini kan harus kita jaga kebersihannya. Dengan buat sampah gede terus dicatat. Nah, ojo kok gede ngapunten dengan ngupil cilik ya ngupil, kecuali sing ngupil gede. Dengan bucalkan masjid. Nah, itu tetap tercatat sebagai dosa. Makanya nek ngupil dikantongi mawon, dibawa pulang lagi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah membaca ayat itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian summa adroka, kemudian orangnya pergi, faqala, kemudian Nabi bersabda, rudduhu falam yarau syai'an. Wong kan lunga terus oyak serun-serunnya. Kemudian para sahabat mengejarnya, kemudian sudah hilang. Orangnya sudah hilang. Faqala, kemudian Nabi pun mengatakan, hadza Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Iki mau sing teko mau tak andani yo, sing teko iki mau jenenge Jibril. Dia datang bertanya sesuatu yang dia sudah tahu jawabannya, aku yo ngerti terus tak jawab. Nah, maksudnya tanya jawab yang sudah saling tahu ini biar kamu yang belum tahu mendengar. Makanya niki menjadi metodologi pendidikan dalam Islam, nggih. Ketika ngapunten, jenengan majelis ilmu, fikih salat, jenengan ampun alergi, usah tak bahas, aku tahu ngaji, wah gitu. Boten, justru dengan hadir, bila dengan kehadiran jenengan itu menjadi sebab orang lain semangat. Wah, masa aku ora mangkat. Pak Yono sing sepuh mangkat tok. Masa aku ora. Akhirnya mangkat tok. Nah, sing sepuh karena sudah tahu ilmunya gitu kan, bertanya sama ustaz. Gimana hukumnya takbir duper-duper ngoten niku? Jadi mengerti tidak aneh, tapi mungkin jamaah enggak kepikiran pertanyaan itu. Nah, dimunculkanlah pertanyaan-pertanyaan itu agar kemudian yang enggak tahu ini jadi dengar. Nah, itu bagus. Enggak apa-apa gitu. Ustaznya udah perlu kemudian lho, jenengan nek tahu ngaji kali kula tekok wonten niku ndek tekok eneh ya. Iya, ustaz ora paham berarti nek ngoten niku. Makanya metodologi dakwah itu modelnya ngoten niku. Terus walaupun jenengan sudah tahu, walaupun jenengan pernah ngaji, kok jenengan bisa membersamai orang-orang yang mungkin belum ngaji, belum tahu, itu bagus. Makanya saya disuruh ngisi akidah di daerah Adipiro. Adipiro kan niku enten LDI gede banget. Enten Muhammadiyah, enten NU komplit pokoknya. Jamaah-jamaah apa wae enten niku. Lah niku ngisi ten salah satu auditorium apa kae Mitkum sekolah tahfidz Quran namanya Mitkum. Tapi niku ketua yayasannya atau pimpinannya lah ini Pak Haji lalu kan. Dan itu sanjang pokoknya itu tak engko nek ngisi gitu. Dengan orang usah ngomong dur-dur. Mus benar atasan dulu aku, mungkin aku ngerti sih jenengan sampai tapi kita misinya adalah ya menyampaikan Islam. Bahkan kita mulai dari yang paling bawah, paling level paling rendah, yang paling mudah gitu. Tapi memang temanya akidah gitu. Akidahnya apa Pak? Iya, ning jenengan sampaikan itu dari yang paling mudah, paling bawah dengan bahasa yang paling ringan agar bisa diterima oleh semua kelompok itu. Terus pas pengajian itu diundangi semua aja nih gitu. Yang takmir itu diundangi, jamaah-jamaah itu diundangi, tapi kata dhewe to nek wis jamaah ngoten itu diundangi megah gitu. Tapi ya sudah, yang penting kita usaha. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa saya sampaikan prinsipnya kita harus kenal Islam. Berarti kita harus belajar tentang fikih sholat, fikih haji, fikih umroh, fikih puasa, fikih zakat, ngoten niku. Lah nek niku nggih mboten kedaten niki, mboten niki ngomongin niki terus dengan aku pengen sinau fikih zakat, misal enten pengawasan kemudian, jenengan pindah mriko kados lho warung bakso kali warung soto. Nah, kemudian kita juga harus paham tentang iman. Nah, iman pada Allah, pada Rasul, pada kitab-kitabnya, pada hari kiamat, qada dan qadar itu. Niku nggih mboten kedaten mriki. Artinya kalau misal di sini sedang membahas iman pada Allah, tentu dengan sekarang paralel iman pada Allah aku cek di waktu misal Kamis sama kosong, Jumat aku kosong misal dengan ngoten to. Aku tak boleh pengajian sing bahas tentang iman pada Rasul ngoten.
Tapi nek jenengan wis aku ning kene ae wong cedak enggak apa-apa, tapi kan mungkin prosesnya jadi lama itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika kita belajar agama, maka ada metode ketika kemudian jenengan sudah tahu, jenengan bisa bertanya pada ustadznya juga dalam rangka untuk mengajarkan kepada yang lain. Sehingga dalam konteks seperti itu, saya sering menawarkan ketika misal kita punya tema niki gitu kan. Nah, saya sering menawarkan, delalah sekarang baru ada apa istilahnya, info atau berita tentang apa gitu kan. Nah, itu kita bahas agar kemudian ini sebagai cara bisnis ini sebagai tulang punggung materi yang kita bahas, tapi kemudian dalam dinamikanya kok ternyata bentar lagi kurban ya kita bahas kurban, bentar lagi puasa kita bahas puasa, bentar lagi haji kita bahas haji, bentar lagi, sehingga kita tidak kemudian ini tok gitu. Kadang orang itu belajar ini pas poso ya konsen, padahal isinya belum tentu ngomongin poso. Sehingga ketika kita ngomongkan akidah sebagai tulang punggungnya, lah nanti poin-poin pembahasannya barangkali ada usulan mau bahas apa, tidak apa-apa, nanti diselipkan di tengah-tengahnya. Mungkin ini ada yang mau nanya? Ayo mau nanya? Iya, mau. Ada satu melihat TV. Melihat TV. Melihat TV. Ya, TV-mu. Bapak ya. Itu badan Partai Akbar. Iya. Seorang penanya namanya Suyanto dari Wonosari. Wes, kelingan jenenge. Siap. Siap. Ya. Sholat subuh di masjid besar Kabupaten. Kebetulan imamnya itu tidak banyak yang belum mengenal gitu. Ketika minta apa-apa, kemudian memang itu sampai ayat sajadah dengan sujud tilawah. Nah, maknanya bingung. Ya bapak kok ya sepenganan. Yang itu berlanjut. Nah, ini banyak yang membatalkan sholat. Banyak setelah banyak baru sholat subuh. Itu biasa bagaimana? Yang sujud sajadah. Ya. Bapak Ibu yang ada Allah. Ini contoh ya pentingnya majelis ini. Beliau nonton di TV. Saya pernah ngalami nonton itu. Saya pernah ngalami. Ning delalah sing subhanallah mboten kata. Terus kula nang masjid wau sing kelasane apa itu Rahman Tipes niku. Niku kula nonton niku datal kula niku Ba'da Isya. Ba'da Isya isi tafsir di ibu-ibu. Kula bacakan ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Saya sujud tilawah persis yang jenengan sampaikan. Pas sujud niku belakang kula persis niku. Subhanallah. Ya kula tetap lanjut. Bacot medhok gitu kan. Bacot medhok gitu. Artinya kan sujud tilawah itu kan kita berdiri terus langsung sujud. Nek subhanallah terus kita ngadeg, berarti kan kita membenarkan nek dia itu salah. Dia itu benar, kita salah. Padahal kita sing benar, dia salah. Terus kita ya bacot medhok. Karena bacot medhok kan nanti naik lagi ya, kita naik gitu kan. Nah, maka dalam konteks seperti itu, kita harus kembali kepada dalilnya apa? Inna maju'ila imam muli utama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan derek mawon. Nah, kalau imamnya salah, tanggungan imam. Dan nanti setelah sholat ditutup selesai diskusi, tangan salah dia. Nanti tinggal sujud sahwi, ngoten. Padahal kan belum tentu dia yang salah. Nah, kesalahan makmumnya kenapa kok memisahkan diri? Makanya dalam Islam itu sebenarnya memisahkan diri dari pemimpin itu tidak boleh. Baik secara ibadah maupun secara muamalah bernegara. Wah, aku tak kayak negara dhewe ning pulau napa ndak boleh gitu. Kalau emang ini masih wilayah Indonesia ndak boleh gitu. Kecuali jangan bisa ngalahkan pemerintah Indonesia lah silakan. Nah, kembali ke situ nih. Maka ketika itu terjadi dan imamnya tetap jenengan ikut imam aja, ndak apa-apa. Nah, dengan jenengan ikut imam nanti baru setelahnya dijak diskusi. Barangkali jenengan yang benar ya bisa jadi. Tapi bisa jadi juga jenengan yang salah. Nah, memang akhirnya dari situ kita jadi paham kalau Islam itu harus disampaikan, dijelaskan agar paham. Niki sing bilang subhanallah ke saya niku ngapunten. Dan jenengan yang jenggoten sebagian, banyak yang enggak itu. Nah, itu yang bilang subhanallah niku jenggotnya kali podo dhek. Artinya kalau orang awam delok orang jenggotan Pak, pikirannya kan iki mudeng agama, malah ngelekke saya soal sujud tilawah. Dan enggak cuma itu Pak, ada di satu masjid di daerah Purwokerto. Saya itu punya jadwal itu Ahad kelima sama Ramadan itu saya kan ngisi pengen 2 atau pengen 3 gitu. Kula nyanyi. Kula seneng nek mriko, jamaah kuwata gitu kan.
Terus jamaah ini ku campur antara Muhammadiyah, MTA, ngono niku pokoke wong ngaji-ngaji seneng saya gitu kan. Sing rada ra cetha niku takmire, ketuane takmir napa wakile niku. Nah, iku WA saya waktu Ramadan WA saya ngeten. Mas ngapunten. Nek ngimami tarawih ampun dawa-dawa. Nggih, kula nggih pun ngeten. Nggih Mas, kula jane nek dawa jane nggih mboten rumangsa dawa jane lho. Wong kula namung surat An-Naba, terus An-Nazi'at sama Abasa. 3 surat itu saya jadikan untuk 11 rakaat. Jane lho, tapi nek niku rumangsa dawa nggih pun nggih kula tampi. Nah, terus sanjang melih. Terus anu tak ngapunten. Nek ngimami tarawih ampun ngangge kunut. Kula kan umroh ten Mekah, ten Madinah, ten mriku niku kunut, Pak. Dan kunut niku mboten pas subuh, tapi pas tarawih. Tapi pas tahajud. Lah jenengan nek witir niku, tahajud niku mah kunut. Karena kunut niku sebenarnya niku kalih, kunut naziat sama kunut witir. Kunut subuh niku dalile mboten kuat. Walaupun itu menjadi khilaf ulama ya sudahlah. Tapi nek saya memilih yang kemudian tidak ada kunut di dalam salat subuh. Tapi nek witir, jenengan ajeng salam nika mangadeg riyin sebelum rukuk. Bar rukuk to, terus kemudian sama Allah dimana minta sebelum sujud, maaf. Jenengan kunut. Kunut sing paling pendek iki biasa diwaca pas subuh nika Allahumma hdina fiman hadaita wa afina dan seterusnya niku. Nah, nek pas Ramadan karena momennya Ramadan doa dikabulkan, nah niku kula nek maca kunut itu dawa. Dawa ya paling mboten 5 menit lah gitu. Minta ampunan buat orang Islam, minta ampunan buat orang tua, buat anak, istri, keluarga, bahkan untuk negara, untuk presiden kita doakan. Komplit. Nah, kalau delekke, ampun kuno. Oke, pun kalau oke. Wah, sing ketelu niki sing kula tersinggung. Kula dikandani di WA, nggih terseten WA niku. Mas, tat ngapunten. Nek salat mboten usah ngangge sujud tilawah. Wah, kula niku tersinggung kula. Kula sanya gini, "Lho, Mas, kusik. Saeling kuwi WA ngene-ngene iki tak ngerti ku lho, kowe iki jarang teko iki aku teko iki." Nggih, kula enten urusan ngene. Lah kok kowe WA koyo ngene ngopo? Ora wonge wae kon WA. Siji niku, sing keloro. Sing kowe njaluk ora entuk dawa-dawa atau jodoh-jodoh pas tarawih, aku ya ora apa-apa. Terus kowe njaluk ora sah nggo kunut, aku ya ora apa-apa. Ning sing ketelu iki ngopo kok kowe nglarang? Wong iki jelas sunah lho. Bahkan sujud tilawah itu menjadi sujud yang hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah sangat ditekankan. Contoh sholat itu, niku hukumnya ada ulama menurut wajib, ada ulama yang menurut sunnah muakkadah. Kurban nggih ngoten. Artinya kalau kita mampu, kita bisa, kita diusahakan untuk melakukan karena ada kebaikan yang besar di situ gitu kan. Belum lagi nanti ada setan yang kepanasan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ngomong gitu, ya saya tersinggung. Saya bilang sama dia, "Ngene wae, Mas. Timbang anggar wong ngomong mbok iyani, sedangkan kowe ya ora takok dasar hukume gitu." Kan dia seolah-olah enggak mau mendengarkan landasannya apa, iki sunah apa ora, nek sunah jane ya dilakoni kok malah luwih seneng mengakomodir semua omongan sedangkan dia sendiri ya enggak ngerti gitu kan. Ya saya bilang, pokoknya ket saiki aku mau rono. Padahal nek pengajian niku jamaah kuatah, terus sing jogo niku kokam-kokam niku. Kokam enten Satgas Muhammadiyah. Jadi kula seneng jane. Makanya kula jane pas sanjang wonten iki kula memberi pelajaran buat pengurusnya. Ning kula jane lho, kula sedih aku ora bakal ketemu nek harus jamaah-jamaah itu. Kaum musliminnya gitu loh. Nah, itulah gambaran bagaimana pemimpin itu kalau memimpin itu harus bijak. Bijak itu enggak selalu mengakomodir omongan orang. Harus mendudukkan dengan baik dan benar. Dan waktu itu jadwal pengajian saya niku kula sempat ngitung, niku baru 90-an. Saat ini pun 120 sampai 150 sebulan. Makanya ya saya bilang sama dia, "Wis ngene ae, aku kelangan siji ning nggonmu, aku ora masalah." Insyaallah kok enek liyane. Cuman maksud saya, aku ya enggak nyari apa-apa. Saya ceramah ya di amplop yo mok. Nah, jadi saya bilang sama beliau, bahwasanya harusnya kamu tuh mengevaluasi. Enggak kayak gitu cara komunikasimu sama ustaz, sama pengajar. Kalau ngomong mbok iyani terus sing dilakukan saat itu bener. Nek salah gitu memper lah, bener kok gitu kan. Bener, mbok yo diskusi tadi iki dalile apa? Oh, dalile ada. Nah niku sampaikan ke jamaahmu, jangan kemudian tiba-tiba ustaznya mbok gede-gede. Oke, dalam saat kula. Kayak udah mati Allah. Niku nggih, pengalaman kula 2 hal mirip niku wau.
Bahkan saya lebih punya cerita yang lebih ekstrim tadi, yang akhirnya menyebabkan saya tidak pernah lagi ke sana gitu kan, di daerah Purwokerto, daerah ngaji, orang-orang ngaji. Sehingga ketika nanti umpamanya ada imam yang kelintu, dan saya pernah ngalami di daerah Karanganyar, niku ada imam yang salah. Imamnya salah, Pak. Niku jamaah di belakang niku sudah subhanallah, subhanallah gitu. Tapi imamnya tetap ngadep, ngedunit dia lenggah gitu kan. Nah, jamaah pilih duduk. Terus sholat asar, dia rakaat kedua kalau nggak salah. Dia harusnya duduk, tapi dia berdiri, gitu. Rakaat kedua ini kan tasawuf kedua ini loh, tas pertama ini loh. Nah, ini jamaahnya pilih duduk, itu bener, dan tidak membubarkan diri. Jamaahnya bener. Nah, begitu kemudian salam, gitu. Imamnya kalau cekel, gitu. Imam, gitu. Itu pernah kerungu kayak mau domuni subhanallah, ini mireng gitu. Nah, kok menengahi piye, mau tak menembani subhanallah. Nah, kalau rumah saya betul salah, ya wes, salah. Satu. Yang kedua, tak kasih tahu. Dengan ini ngimami masjidnya rada gede. Dalam masjid ini anu Pak. Masjid pinggir jalan ngoten dados dijujukan orang salat ngoten. Imamnya masjidnya iki ombo. Ini kan masjidnya cilik mau mikir mati rada bengok sithik terus denger to jenengan. Nah, niku masjidnya rada ombo, terus pinggir jalan, motor war-war. Niku ditepake apa? Mik. Oh, iki mau nganggo iki. Dicepak ngeten iki, tapi sing model kabel langsung mboten ngangge wireless. Radio. Ning dhek ya alon-alon. Oh, akbar. Sing ning mburi iki kan enggak tringuk. Nah, itu nggih klen tuh nggih. Artinya kalau jenengan ngimami, jenengan harus lihat. Makanya termasuk sunnah memulai sholat ketika ngimam itu sunnahnya kan madhep buriri yang didelok jamaahnya seberapa banyak, masjidnya seberapa lebar itu loh. Nek memang nggak ada mik-mikan kayak gini ya, kudu bengok-bengok. Allahu Akbar, kudu krungu wae. Mulai ning ana jamaah putri ta terbikin kedah mireng santen. Ah iki alon-alon ya, kok ketemu lho iki lho enek mik lho. Mosok rambok nggo piye kan. Allah, mosok pun cekap wae ya aja ngono. Kowe iki ngimami lho, nek kowe salat dhewe karep ngimami lho Pak Agus. Nah, ternyata nggih beliau cuman wong teko juga, wong kula tekoki napa jenengan imam paten iki mboten. Kula nggih namung bakul cilok napa-napa. Delalah nggih jujuk mriku terus disumangga. Nggih, gara-gara duwe jenggot wau. Makane jenengan sing jenggot-jenggotan hati-hati nek dikit-dikit disumangga nggih. Jadi yang jenggotan-jenggotan itu kudu luwih sregep le ngaji gitu kan. Karena orang akan mindset-nya sudah ini wong mudeng agama monggo gitu. Nah, ngimami kok malah kayak gitu. Makanya banyak nih pengalaman kayak gitu tuh banyak dan ini menunjukkan pentingnya kita belajar Pak. Dan ini belajar itu sampai seumur hidup kita, artinya sampai mati kita, tidak cuma Senin Selasa tok atau mungkin aneh satu bolos Selasa tok akhirnya atau Senin tok enggak. Jadi dimanapun ketika jenengan punya kesempatan, ya, dan mereka kalau emang itu jenengan yakin yang disampaikan itu baik dan benar, Quran, hadis, sahih, tidak ngajak pada urusan-urusan yang aneh-aneh, subhat-subhat, sesuai dengan Islam yang baik dan benar, silakan jenengan bisa ngaji kemanapun. Nah, sehingga nanti ya dalam prosesnya kalau jenengan menemukan hal-hal yang janggal, jangan langsung menghukumi ustadznya, tapi tanyakan, konfirmasi, ini kok ngoten pripun, penjelasan, atau jangan belum puas bisa nanya ke ustadz yang lain untuk mencari titik temu atas suatu ilmu. Tidak apa-apa, diskusi tentang ilmu itu baik-baik aja. Yang salah itu taklid. Pokoknya anggur ustadz iki atau kiai ini kan gus iki tak telan mentah-mentah. Mbok kuwi telek lencong ngomong petis ya tetap pangan, tidak boleh. Artinya dengan walaupun bentuknya sama, jangan harus tahu oh iki panganan iki udu ya. Yang udu ya jangan ngambil dengan konsumsi ya, jangan konsumsi yang memang benar-benar makanan saja. Kok pilih makanan ngoten malih. Alili, badan. Iya. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.